Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini, pada bulan yang mulia ini, kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan atau kita berikan kepada junjungan alam, Bapak Revolusi Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah melewati sepertiga Ramadan atau mau memasuki pertengahan bulan Ramadan. Apakah kita yakin ibadah yang kita lakukan sudah maksimal? Jika kita ingin ibadah kita maksimal, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, terutama kondisi tubuh. Maka pada kesempatan kali ini, Ana akan memberikan sebuah kajian yang terkait dengan pola makan agar ibadah kita selama bulan Ramadan dapat kita laksanakan dengan maksimal. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk menjaga pola makan serta memakan makanan yang baik, halal dan sehat. Salah satunya termaktub dalam surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, makanlah sebagian yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya. Terlebih saat kita berpuasa, kita memerlukan tubuh yang sehat, tubuh yang sanggup untuk beribadah meskipun kita menahan haus dan lapar. Maka daripada itu, ada 5 tips yang harus atau bisa kita lakukan selama bulan Ramadan agar ibadah yang kita lakukan maksimal. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk maksimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah sahur. Sahur adalah waktu makan sebelum fajar, di mana itu disunnahkan untuk kita lakukan. Kenapa kita sahur? Supaya kita mampu atau rasa lapar kita bisa datang lebih lama. Sahur juga baik untuk kesehatan kita dan produktif ketika melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, itu adalah memakan makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang ini, itu tergantung kebutuhan gizi kita. Apakah kita membutuhkan karbohidrat atau protein? Karbohidrat itu sangat penting sebagai sumber energi selama kita berpuasa. Sumber karbohidrat itu bisa kita dapat melalui kentang, nasi, dan lain sebagainya. Sedangkan protein bisa kita dapatkan melalui daging, ya berupa daging ikan, daging sapi, daging kambing, dan kacang-kacangan. Kita memerlukan makanan yang seimbang. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pola makan yang ketiga adalah makan makanan yang baik dan kurangi makanan berlemak. Makanan berlemak memang baik untuk menahan rasa lapar. Tetapi ada efek buruk dari makanan yang berlemak, yaitu dapat menyebabkan sakit perut dan dehidrasi. Oleh karena itu, hendaknya kita kurang-kurangi untuk makanan-makanan yang mengandung lemak berlebih, seperti gorengan dan makanan cepat saji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pola makan yang keempat, yaitu berbuka dengan kurma dan air putih. Memakan kurma ketika berbuka dapat mengisi kembali gula darah yang hilang selama berpuasa.
Serta ketika kita minum air putih, maka tubuh akan menghidrasi tubuh setelah berpuasa sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya artinya, apabila kamu ingin berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, minumlah air putih, karena ia suci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun pola makan yang terakhir, yaitu memakan makanan yang halal. Makanan yang halal di sini bukan hanya dari aspek zatnya, tetapi juga dari fisik dan juga sumbernya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang baik dan halal yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian 5 pola makan yang harus kita terapkan selama bulan Ramadan. Semoga dengan menerapkan pola makan ini dapat membantu kita untuk beribadah lebih maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.